Kehamilan pada trimester ketiga ini sebenarnya sudah tidak masanya kita lagi melakukan screening keseluruhan, karena screening sudah kita lakukan pada trimester pertama ya, dan trimester kedua. Jadi pada trimester ketiga ini kita hanya mengulangi saja semua kondisi pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Seperti ini misalnya kita masih bisa melihat wajah janin ya. Memang akan lebih jelas, tapi karena kadang kan sudah sulit ya, karena bayi sudah terlalu besar, jadi sulit melihat wajah juga. Ya, tulang hidung kita lihat ini lubang hidungnya normal, bibir, itu bayinya membuka mulut ya. Dan lingkupi air ketuban di sekitarnya itu bagus ya, jumlahnya, kejernihannya juga oke. Ya, jadi kadang kita masih bisa melihat wajah, kita amati kembali. Ya, ibu-ibu mau pakai untuk edukasi video seperti ini silahkan, tapi kadang ada juga yang memakai video dari apa yang saya edukasi ini dengan memberikan komentar yang seharusnya tidak tepat ya. Jadi Anda mau melakukan reposting silahkan, tapi ya kita juga bersimpati kalau ada kasus kelainan, jadi bukan dijadikan malah diviralkan jadi bahan untuk suatu komentar yang tidak tepat gitu ya. Tujuan kita membuat edukasi ini beda. Ini struktur kepala, struktur otak, tempurung kepala kita bisa lihat dengan jelas. Ya, dulu ada kasus bayi yang tanpa tempurung kepala ya, namanya akrania, tapi malah dijadikan bahan suatu komentar yang tidak tepat gitu ya. Kalau memang struktur tempurung kepala memang tidak terbentuk ya, kita jelaskan memang kepala, bukan dibalik jadi seperti guyonan gitu. Ini struktur jantung, jantungnya normal, 4 ruang jantung, kemudian 3 pembuluh darah utama. Nah ini pas bayinya juga bisa memperlihatkan dengan tenang ya. Sulit sekali kita melihat kondisi jantung karena kan dia selalu bergerak dan berpindah-pindah. Nah ini malah kita bisa melihat ruangan-ruangan jantung, jadi kita pas bisa memberikan nomenklatur penamaan jantung sekaligus ya. Ini pas untuk baik untuk kita mengedukasi. Ya, ruangan jantung itu kan sejak kita IPA ya, IPA pelajaran kelas 4 SD zaman dulu. Kalau kurikulum merdeka sekarang ya nggak tahu belajar apa tidak. Ruangan jantung itu ada bilik kiri, bilik kanan ya, seperti ini, serambi kiri, serambi kanan. Kalau bahasa Inggrisnya ada right ventricle, left ventricle, right atrium, left atrium. Kalau FO itu namanya foramen ovale, itu satu-satunya saluran yang hanya ada pada masa dalam kandungan, masa bayi. Kalau dia sudah lahir, begitu lahir itu langsung nutup, itu menjadi aliran darah seperti kita dewasa. Itu perbedaan pokok antara aliran darah jantung bayi dan dewasa. Makanya dia harus langsung menutup ya, supaya aliran darahnya langsung berubah seperti kita dewasa. Dan aliran darah ke paru-paru langsung membuka, paru-paru langsung menangis gitu kan bayinya. Ya, jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang lain seperti menunda pemotongan tali pusat atau apa ya, mereka juga harus mempelajari fungsi fisiologis dari jantung, karena memang aliran darah jantung bayi itu kan harus segera berubah menjadi aliran darah jantung dewasa ya, bukan terus-terusan dia dalam kandungan mengikuti aliran darah bayi seperti sekarang ini. Beda total gitu ya. Nah ini kita melihat pembuluh darah jantung sudah, pembuluh darah 3 pembuluh darah besar tadi ya, pembuluh darah paru-paru, aorta, dan superior vena cava namanya. Terus kita bisa melihat ruangan jantung seperti kita melihat CT scan atau MRI aktif ya. Pelan-pelan kita geser, kita bisa melihat ruangan jantung. Kita melihat namanya
three vessels, 3 pembuluh darah utama jantung. Jadi ini pas bayinya mau mendemokan kondisi ini dengan baik ya. Nah seperti ini ibu-ibu bisa pakai untuk mengedukasi. Cuma memang ini kan cukup sulit ya. Ini levelnya kita harus sesuai untuk kita bisa melihat kondisi kelainan jantung. Tapi untuk edukasi silahkan. Ya, ini struktur jantung bayi ya. Kondisinya kita melihat ruangannya semuanya bagus. Nah ini kembali kita lihat ruangan jantung. Jadi 4 ruang jantung ya kita punya. Terus ini kita melihat lambung. Nah lambung terisi ini ada struktur namanya umbilical vein, vena umbilicus. Terus nah ini bagian tengahnya. Ini jantung masih. Terus kita bisa ke bagian tengah ini pembuluh darah biliaris. Jadi sering ada kasus namanya atresia biliar. Atresia biliar itu tidak terjadi pembentukan pembuluh darah biliaris. Jadi kita bisa melihat namanya cabang-cabang pembuluh darah biliaris tuh, tractus biliar. Bentuknya seperti cabang ranting ya, katanya ranting cemara begitu deh. Nah namanya seperti ini, tractus biliaris. Jadi kalau tidak terbentuk tampilan tractus biliaris ya, cabang pembuluh darahnya tuh hilang. Jadi empedu atau saluran empedunya itu tidak mendapatkan invasi pembuluh darah, jadi tidak berkembang. Hanya memang kalau kasus-kasus atresia biliaris itu cukup sulit terdiagnosa dan banyak yang berakhir dengan fatalitas ya. Atresia biliaris. Jadi kita bisa melihat kadang-kadang fungsi dari empedu di dalam sudah terlihat. Terus ini pembuluh darah tractus biliaris, bentuknya seperti ranting cemara begini. Ya. Kita selalu kadang-kadang untuk bisa melihat, cukup sulit melihat atresia biliaris dalam kandungan. Nah seperti ini kita melihat kandung kencing. Kandung kencingnya udah full, artinya kan ginjal berproduksi dengan baik untuk menghasilkan fungsinya ya, mengeluarkan urin. Jadi ya saya hanya menghimbau saja mereka yang menggunakan video edukasi ini, tolonglah kalau mengedukasi juga memberikan komentarnya yang tepat ya. Saya tidak tahu siapa yang mempostingkan kemarin, ada Tempo Hari, kasihan juga ada kasus bayi tanpa tempurung kepala kok dibikin jadi tempurungnya diganti kata lain yang tidak tepat gitu ya. Ya sangat disesalkan ya, padahal kita mengedukasi dengan baik-baik ya untuk ibu-ibu kalau ada kasus akrania ya bagaimana kita mengatasinya. Itu kelaminnya bayi ya. Kemudian ini anus, terus kelamin testis harus sudah turun. Testis turun di minggu 29, testikel bayi itu. Karena kalau tidak turun namanya andesensus. Jadi kalau punya bayi laki-laki pastikan testisnya dua-dua sudah turun di minggu 29 lah mulai. Ya ini kelamin bayi cowok ya, jelas banget. Tapi jangan lihat kelaminnya saja, pastikan bahwa testikelnya sudah harus turun. Karena kalau hanya turun satu, dia bisa nyantol di dalam perut si bayi, itu harus dicari nanti setelah lahir. Ya, jadi ini kelamin bayi laki-laki, kita sudah confirm. Sekali lagi ini sebenarnya trimester ketiga yang dimana kita sudah tidak melakukan screening lagi, tapi saya hanya mengulangi semuanya untuk melihat dengan jelas nih kakinya nih. Kadang kaki bisa terlihat jelas, tapi sudah kadung udah besar semua, susah untuk kita mau mengamati. Nah ini telapak kaki, itu bentuk kakinya ya, telapak kakinya normal, lurus, tidak ada yang bengkok. Kalau bengkok tuh namanya talipes ya, CTEV. Nah, ini bentuk kaki yang normal, telapak kakinya. Ya, semua sudah kita cek. Nanti kita juga akan mengukur biometri, ukurannya janin juga harus diukur dengan tepat.
Nah, jangan lupa mengukur tali pusat aliran darah bayi yang memberi makan ya. Jadi kalau Anda mau melakukan edukasi dengan melakukan reposting, ya silahkan, tapi pakailah dengan bahasa yang benar. Jangan memberikan judul yang malah membuat seolah-olah kita malah justru tidak bersimpati kalau ada kasus-kasus yang ada bayi yang cacat ya. Malah diberikan judul yang tidak benar begitu. Justru kita harus mempelajari dari kasus-kasus yang sulit. Dari mana lagi kita mengetahui ya kasus-kasus yang sulit. Ini tali pusat. Dia terdiri atas 2 arteri dan 1 vena. Kita bisa mengukur aliran darahnya untuk melihat aliran darahnya bagus apa tidak gitu. Juga kalau ada simpul tali pusat atau lilitan tali pusat, kita bisa melihatnya. Ya, jangan sampai menjirat ke leher bayi. Karena itu penting untuk kita mengambil tindakan kalau sampai ada jeratan tali pusat ya. Ini aliran darahnya bagus. Nah, tinggal kita sekarang mengukur biometri. Ukurlah dengan teliti. Jadi sekalipun hanya mengukur saja, kelihatannya sederhana, tapi tetap yuk lakukannya dengan tepat, dengan teliti ya. Jangan salah memberikan penafsiran ukuran ya. Penting itu. Apalagi kalau nanti mau lahiran normal, salah menimbang taksiran berat bayinya segede banget ya, kasihan jalan lahir ibunya ya, bisa dedel-duel. Itu makanya kita harus mengukur. Ini ukurannya setara 30 minggu ya. 30 minggu harusnya sudah 1,6, 1,7 ya. Semua ini kondisinya normal. Bagus.